Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana liitmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an waj'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, mengawali khutbah di hari yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan keluarga, juga kepada panjenengan semuanya beserta keluarga. Mari kita sama-sama terus dan terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ketakwaan kita kepada Allah lah yang akan bisa menuntun kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, siratal mustaqim. Takwa dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada pagi hari ini kita merayakan setelah selama 1 bulan penuh kita berada di dalam madrasahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilatih, kita diuji. Maka pada pagi hari ini tibalah waktu kita untuk merayakan keberhasilan kita telah melewati ujian-ujian dari Allah. Walaupun pada pagi hari ini semangat Idul Fitri berbahagia, tetapi juga kita semuanya diliputi oleh rasa sedih. Masih banyak saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini mereka tidak sempat memikirkan merayakan Idul Fitri. Mereka tidak bisa
melaksanakan sholat Idul Fitri seperti kita. Mereka saat ini sedang berjuang, para dokter, para tenaga medis berjuang untuk merawat, menyelamatkan saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi sakit. Walaupun mereka sendiri juga penuh dengan resiko, tidak bertemu dengan keluarga, tidak bertemu dengan orang tua yang dicinta, tidak bisa bertemu dengan suami istri yang dicinta, tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya yang dicinta, demi melaksanakan tugas yang mulia, yaitu menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Banyak saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di daerah-daerah lain karena memang tidak diizinkan untuk melaksanakan sholat. Banyak di antara saudara kita yang menangis dalam kondisi sedih, kehilangan anggota keluarga yang dicintainya, yang berada di tempat yang jauh. Mereka tidak bisa pulang ke kampung, tidak bisa bertemu dengan saudara, orang tua, anak, istrinya. Semuanya mereka memendam kesedihan para jamaah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita yang ada di sini pagi ini masih diizinkan oleh Allah, kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita masih bisa bertemu dengan keluarga yang kita cintai. Ini adalah karunia luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, setelah 1 bulan penuh kita digodok oleh Allah, berada di kawah candra di mukanya Allah, maka saat inilah kita waktunya mendapatkan raport, mendapatkan laporan nilai, raport yang berupa status yang paling tinggi yang dimiliki oleh umat manusia, yaitu status takwa. Oleh karena itu, kita harus menjaga apa yang pagi hari ini sudah kita dapatkan. Semoga selama 1 bulan penuh kita berpuasa kemarin, yang pertama kita mendapatkan rahmat dari Allah, yang kedua kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan yang ketiga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah betul status itkun minan nar, kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, takwa bukan hanya berarti kita melaksanakan sholat kepada Allah, bukan hanya berarti kita berpuasa, bukan hanya berarti kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, bukan hanya sebatas itu. Yang dimaksud takwa adalah bisa menggabungkan antara ibadah yang dilakukan oleh jasmani kita, badan kita, dan juga ibadah yang dilakukan oleh rohani kita atau hati kita. Kalau cuma sebatas ibadah sholat tetapi hati kita tidak ikut ibadah, apa gunanya? Sama seperti mayat hidup yang melaksanakan sholat, tidak ada artinya. Apabila puasa hanya sebatas menahan lapar dan haus tanpa dibarengi dengan ibadah hati, apakah hasilnya? Oleh karena itu, selesai melaksanakan ibadah puasa ini, kita harus menjadi insan yang bisa menggabungkan antara ibadah-ibadah jasmani dan juga ibadah-ibadah batiniah kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak di dalam kitab Al-Quran ayat-ayat yang menerangkan tentang pengertian takwa. Siapa itu yang termasuk golongan manusia yang bertakwa kepada Allah? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Allah menyatakan,
Yang dimaksud orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, yang dimaksud dengan orang yang bertakwa adalah orang yang suka berinfak, bersedekah, amal, walaupun dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan dia sedang susah. Saat ini dengan kondisi bangsa yang seperti ini, hampir semuanya masyarakat Indonesia susah. Begitu banyak yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak yang tidak bisa bekerja seperti biasa, begitu sulit mendapatkan rezeki yang setiap hari biasanya didapatkan. Apabila kita dalam kondisi longgar, rezeki lancar mengalir, kemudian kita berinfak, bersedekah, itu sudah biasa. Tetapi pada saat kita sedang dilanda kesusahan seperti saat ini, kemudian kita masih mampu mengeluarkan sedikit harta kita untuk berinfak, bersedekah, itu yang dinamakan luar biasa. Inilah tanda takwa yang pertama yang dikatakan oleh Allah. Yang kedua kata Allah, wal kadiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Subhanallah, maha suci Allah para jamaah sekalian. Di saat kita sedang digodok, dilatih di bulan Ramadan, sekaligus Allah memberikan ujian juga kepada kita berupa virus yang membuat semua umat manusia ketakutan. Akhirnya yang kita berada di bulan Ramadan dengan aturan dari pemerintah, kita dibatasi melaksanakan sholat tarawih, kita dibatasi melaksanakan tadarus. Bahkan saat Idul Fitri, kita dibatasi melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang biasanya kita dalam Idul Fitri selalu bersilaturahmi, halal bihalal, dengan bersalaman, saat ini diminta oleh pemerintah untuk tidak bersalaman dulu. Kita diminta untuk tidak berkumpul di tempat-tempat yang orangnya banyak dulu. Ini semua di luar kebiasaan kita. Menghadapi hal seperti ini, maka muncul perasaan marah di dalam hati. Kita merasa kenapa kita ibadah kok diatur-atur, ibadah dicegah-cegah, ibadah dilarang-larang. Tidak sedikit masyarakat yang mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, seorang yang bertakwa kata Allah adalah menahan amarah. Walaupun hati ini membara panas, tetapi kemudian pikiran kita tetap harus berpikir dengan jernih. Jangan kita menyalahkan orang-orang yang dengan gila, dengan konyolnya tetap melaksanakan belanja perlengkapan Idul Fitri di mal-mal, tempat perbelanjaan. Mereka semua tidak memperhatikan akibat dan dampaknya. Kita tidak usah menyalahkan mereka. Kalau kemudian kita menyalahkan mereka, sehingga kemudian kita mengatakan, lek wong iko oleh, opo aku kok ndak oleh. Kalau kita sama melakukan perbuatan seperti itu, berarti kita sama konyolnya dengan mereka. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan titel takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin sekalian? Apabila kita melihat ketidakbenaran itu, hal-hal yang tidak baik, jangan kita larut, kita ikut di dalamnya. Justru harus kita berikan contoh yang baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, suatu kaum, masyarakat, apabila masyarakatnya itu sendiri tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk berubah. Kalau kita tanya seluruh masyarakat Indonesia, apakah Anda ingin segera terbebas dari wabah ini? Apakah Anda ingin segera bisa hidup normal seperti kemarin-kemarin? Maka semuanya akan menjawab, saya ingin segera terbebas dari kondisi ini. Kemudian bagaimana mungkin kondisi ini bisa segera terselesaikan? Bagaimana mungkin Allah akan segera memberikan rahmatnya, pertolongan kepada kita apabila kita sendiri tidak ada upaya untuk mencegah itu? Jangan salah kita mengatakan tawakal kepada Allah, sedangkan kita sendiri tidak pernah berikhtiar, tidak pernah berusaha. Itu sama saja kita kemudian akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin semuanya. Kalau kita ingin Allah merubah nasib kita, merubah nasib masyarakat Puger, merubah nasib masyarakat Jember, merubah nasib bangsa Indonesia, maka kita harus berikhtiar kepada Allah. Kita harus usaha. Aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pihak yang berwenang kita ikuti, karena aturan-aturan itu sama sekali tidak ada yang melanggar syariat-syariat agama kita. Kalau kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin, maka Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, para hadirin sekalian. Insya Allah Allah melihat usaha hambanya yang tekun, yang luar biasa, maka Allah insya Allah akan segera mengangkat wabah yang ada di negara kita. Allah tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Oleh karena itu, seorang ahli takwa, maka dia mampu meredam rasa amarahnya. Dia tidak akan ikut sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar. Dan tanda yang ketiga kata Allah, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka memberikan maaf kepada manusia. Kita di bulan Ramadan, kita sering membaca, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, yang mencintai, yang suka kepada orang-orang yang meminta ampun. Ampunilah hamba ya Allah. Seorang hamba yang kemudian membaca apa yang saya baca tadi, para hadirin sekalian, berarti orang itu mengakui mempunyai salah kepada Allah. Berarti orang tadi mengaku mempunyai dosa kepada Allah. Kalau dia saja sudah mengaku mempunyai kesalahan kepada Allah dan meminta maaf kepada Allah, apakah mungkin kita semuanya yang ada di tempat ini tidak pernah merasa mempunyai salah kepada saudara yang lain, tidak pernah merasa mempunyai salah kepada orang yang lain? Dan apakah kita berat untuk meminta maaf kepada saudara kita, kepada tetangga kita? Salah satu tanda orang yang bertakwa adalah suka memberikan maaf dan suka meminta maaf kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan barokah Ramadan dan barokah Idul Fitri, Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kesusahan-kesusahan yang ada di negeri ini segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan segera Allah mengganti dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan, menjadi hamba yang bisa melaksanakan 3 tanda-tanda orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Amin ya Rabbal Alamin.